Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sulfiana Alumato. Hari ini saya akan mempresentasikan makalah saya terkait dengan mata kuliah Edupreneur. Saya akan menjelaskan tentang konsep pasar dan perancangan bentuk analisis pasar konsumen, di mana rumusan masalahnya yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan pasar, yang kedua apa saja definisi konsep pasar bisnis, yang ketiga apa saja tujuan pasar, yang keempat apa manfaat pasar, yang kelima bagaimana strategi atau teknis pasar, yang keenam bagaimana perbedaan ciri pasar konsumen, dan yang ketujuh bagaimana perancangan bentuk analisis pasar konsumen. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian pasar. Pasar adalah sekumpulan pembeli dan penjual melalui interaksi mereka yang nyata atau potensial, menetapkan harga suatu produk atau sekumpulan produk. Dengan demikian, kita dapat memandang pasar sebagai tempat di mana harga ditetapkan. Secara sederhana, pasar dapat diartikan sebagai tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Pengertian ini mengandung arti pasar memiliki tempat atau lokasi tertentu sehingga memungkinkan pembeli dan penjual bertemu. Di dalam pasar terdapat penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli produk, baik barang maupun jasa. Konsep pasar bisnis menurut beberapa para ahli. Yang pertama, menurut Kotler, pasar adalah pertemuan antara penjual dan pembeli barang atau jasa secara fisik. Dan yang kedua, menurut W. Stanton, pasar adalah tempat yang mengutamakan kepuasan pembeli sekaligus bertujuan mendistribusikan, mempromosikan, merencanakan, dan menentukan suatu produk atau jasa. Yang ketiga, menurut Philip dan Dunchanadan, mereka percaya bahwa pasar adalah tempat peletakan barang-barang yang akan dibeli konsumen mereka. Mereka juga menyebut bahwa sesuatu yang dipakai untuk menempatkan produk yang diperlukan oleh konsumen disebut pasar. Dan yang keempat, menurut Hanistrom, pasar adalah tempat khusus yang berfungsi untuk perdagangan barang dan jasa antara penjual dan pembeli, atau pasar adalah tempat yang digunakan oleh penjual untuk menyalurkan barang atau jasa yang akan disalurkan kepada pembeli. Beberapa tujuan pasar. Yang pertama, untuk meningkatkan penjualan dan laba. Yang kedua, untuk menguasai pasar. Yang ketiga, untuk mengurangi saingan. Yang keempat, untuk menaikkan prestise produk tertentu di pasaran. Dan yang kelima, untuk memenuhi pihak-pihak tertentu. Kemudian, manfaat pasar. Setiap masyarakat tentunya membutuhkan pasar untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari seperti sayuran, buah-buahan, lauk-pauk, dan lain sebagainya. Maka dari itu, keberadaan pasar sangat penting bagi pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat, di mana di dalam pasar terjadilah proses tawar-menawar barang maupun jasa antara pedagang dan pembeli. Marketing merupakan upaya menawarkan atau memasarkan sebuah produk, barang, atau jasa dengan menggunakan pola rencana dan taktik tertentu sehingga jumlah penjualan mengalami peningkatan lebih tinggi. Beberapa para ahli yang mengemukakan mengenai strategi marketing. Yang pertama, menurut Kotler, strategi pemasaran merupakan pola pikir yang akan digunakan untuk mencapai tujuan pemasaran pada suatu perusahaan. Bisa mengenai strategi spesifik untuk pasar sasaran, penetapan posisi bauran pemasaran atau marketing mix, dan besarnya sebuah pengeluaran pemasaran. Yang kedua, strategi pemasaran adalah rencana yang menyeluruh, terpadu, dan menyatu di bidang pemasaran yang memberikan panduan tentang kegiatan yang akan dijalankan untuk dapat tercapainya tujuan pemasaran suatu perusahaan. Di pasar konsumen, keputusan pembelian adalah tindakan langsung yang dilakukan konsumen dalam memilih salah satu dari beberapa alternatif dan merupakan tindakan final dalam memilih produk untuk dibeli. Dalam Albert dan Savitri tahun 2018 menyebutkan bahwa tahapan keputusan pembelian adalah tahapan konsumen membeli merek yang paling disukai atau merek yang dipilih.
Ini menandakan bahwa konsumen melalui tahapan evaluasi sebelum pada akhirnya memilih salah satu merek. Pada tahap keputusan pembelian ini, konsumen telah membentuk kecenderungan terhadap merek produk tertentu. Salah satu perbedaan dari pasar konsumen yaitu pada pasar tradisional dan pasar modern. Perancangan bentuk analisis pasar konsumen. Analisis pasar merupakan langkah awal yang tak boleh diabaikan dalam merumuskan strategi bisnis. Dengan melakukan analisis pasar yang holistik, para pengusaha dapat memahami dengan jelas kondisi pasar, tren konsumen, serta potensi pertumbuhan bisnis, mengidentifikasi peluang bisnis yang ada, mengukur permintaan pasar, dan mengantisipasi perubahan yang mungkin terjadi. Dengan menganalisis suatu pasar konsumen, seseorang perlu mengetahui tentang penduduk, objek tujuan pembeli, organisasi, operasi, peristiwa, dan tempat penjualan, faktor-faktor utama yang mempengaruhi perilaku pembeli, mempelajari terobosan-terobosan pemasaran, proses keputusan pembelian, dan pengambilan keputusan pembelian. Dari materi-materi sebelumnya, saya memberikan kesimpulan bahwa pasar adalah kumpulan individu dan organisasi yang memiliki kebutuhan atau keinginan tertentu, memiliki kemampuan dan kemauan untuk membeli, serta memiliki cara untuk melakukan pertukaran. Pasar bersifat dinamis, heterogen, dan kompleks. Dinamis karena kebutuhan dan keinginan konsumen terus berubah. Heterogen karena konsumen memiliki karakteristik yang berbeda-beda, dan kompleks karena dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Membagi pasar menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil berdasarkan karakteristik tertentu, demografis, psikografis, perilaku, geografi, untuk memudahkan target pemasaran, memahami kebutuhan, keinginan, perilaku, dan preferensi konsumen untuk mengembangkan produk atau jasa yang relevan, merancang strategi pemasaran yang efektif, dan meningkatkan